Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bersama Ibu Triana Nur. Dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang minyak bumi. Sebelum Ibu menjelaskan tentang minyak bumi, hari ini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menguraikan pembentukan minyak bumi. Yang kedua, menyebutkan komponen-komponen utama penyusun minyak bumi. Yang ketiga, menjelaskan teknik pemisahan minyak bumi dengan proses distilasi bertingkat. Yang keempat, menyebutkan kegunaan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah membedakan kualitas bensin berdasarkan bilangan oktan. Apa saja manfaat minyak bumi bagi manusia? Manfaat minyak bumi bagi manusia atau bagi kita paling utama adalah untuk bahan bakar kendaraan, bahan bakar kompor, digunakan sebagai penerangan, digunakan untuk pupuk, dan lain-lain. Perlu kalian ketahui, daerah penghasil minyak bumi di Indonesia adalah yang termasuk Kalimantan Timur, berada di urutan kedua dengan menghasilkan 134.626 barel per hari. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang minyak bumi, pembentukan minyak bumi, komposisi minyak bumi, teknik pemisahan minyak bumi, kegunaan minyak bumi, dan juga membedakan kualitas bensin dengan bilangan oktan. Proses terbentuknya minyak bumi. Minyak bumi terbentuk selama jutaan tahun ketika pada masa purba, tanaman dan hewan-hewan laut kecil atau mikroorganisme mati lalu terkubur di lapisan pasir dan bebatuan. Minyak bumi akan bergerak melalui batuan berpori dan akan terakumulasi ketika mencapai lapisan batuan yang keras, menghasilkan minyak bumi yang berwarna hitam seperti yang kalian lihat di atas ini. Komposisi minyak bumi. Jenis senyawa yang ada di dalam minyak bumi paling besar atau paling banyak persentasinya adalah hidrokarbon, yaitu sekitar 90-99%. Kemudian ada belerang, nitrogen, oksigen, organologam dengan presentasi belerang 0,7-7%, nitrogen 0,01-0,9%, oksigen 0,01-0,4%, dan organologam yang lainnya yaitu sangat kecil, yaitu logam nikel. Kandungan senyawa yang paling banyak tentu saja adalah hidrokarbon, yaitu tersusun dari kandungan senyawa alifatik jenuh, aromatik, dan sikloalkana. Berikut adalah teknik pemisahan minyak bumi dengan destilasi bertingkat minyak bumi dan juga tabel fraksi minyak bumi. Minyak mentah atau crude oil berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Kemudian, agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak yang melalui 2 tahap, yaitu pengolahan tahap pertama dengan cara destilasi bertingkat dan pengolahan tahap kedua dilakukan dengan cara pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan destilasi bertingkat, yaitu proses destilasi berulang-ulang, sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Seperti di video ilustrasi pemisahan minyak bumi yang ada di video ini. Aspal atau residu merupakan hasil destilasi minyak bumi yang dipanaskan pada suhu 500 derajat Celcius. Kandungan utamanya yaitu senyawa karbon jenuh dan tak jenuh, alifatik dan aromatik, serta nitrogen, oksigen, belerang, dan beberapa unsur lain. Kegunaan aspal adalah untuk mengaspal jalan. Selanjutnya parafin atau lilin
Parafin wax adalah zat berwarna berbentuk kristal dan tidak berbau, dapat berbentuk padat atau setengah padat. Wax yang dihasilkan digolongkan dalam beberapa jenis menurut titik cairnya. Kegunaannya sebagai bahan dasar pembuat lilin, bahan pelapis tahan air, dan bahan isolasi listrik. Selanjutnya adalah pelumas atau oli. Minyak pelumas adalah bagian dari minyak bumi yang mempunyai titik didih lebih tinggi daripada minyak gas. Fraksi minyak pelumas dipisahkan dari residu hasil destilasi minyak mentah dengan destilasi hampa. Diesel, minyak diesel termasuk minyak bakar atau full oil. Memiliki titik nyala yaitu di 100 derajat Celcius sampai 130 derajat Celcius atau 38 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Kadar belerang maksimum 0,5%, karbon residu maksimum 0,5%. Minyak tanah atau kerosin adalah cairan hidrokarbon yang tak berwarna dan mudah terbakar, mengandung parafin, naften, aromatik, dan senyawa belerang. Titik didih yaitu di 175 sampai 284 derajat Celcius, berat jenisnya 0,7 sampai 0,8, kegunaannya sebagai lampu minyak dan kompor atau bahan bakar jet. Bensin memiliki titik didih tertentu. Semakin tinggi angka oktan, maka semakin baik. Kadar belerang harus rendah agar tidak korosif. Bensin tidak boleh mengandung senyawa tidak jenuh karena senyawa ini mudah dioksidasi atau mengalami polimerisasi sehingga terjadi gam. Warna dan bau yang khas disebabkan oleh belerang dan senyawa tidak jenuh. Selanjutnya adalah nafta. Nafta adalah campuran senyawa hidrokarbon dengan atom C6 sampai C10. Nafta dihasilkan dari destilasi minyak bumi pada suhu 70 sampai 170 derajat Celcius. Kegunaan nafta adalah sebagai bahan baku industri petrokimia. Selanjutnya adalah gas petroleum, sebagian besar terdiri dari metana, etana, propana, dan butana, serta sebagian kecil pentana, gas karbon dioksida, nitrogen, dan belium. Kegunaannya sebagai bahan bakar, bahan pembuat karbon, bahan pembuat bensin khusus dari gas basah, dan bahan pembuat zat-zat kimia lain seperti CO2, H2, dan asitelin. Kegunaan minyak bumi sebagian besar digunakan untuk memproduksi bensin dan minyak bakar. Keduanya merupakan sumber energi primer utama. Minyak bumi diubah menjadi bahan bakar yang di dalamnya termasuk bensin, diesel, bahan bakar jet, dan juga gas LPG. Bahan bakar minyak atau bensin ditentukan dengan bilangan oktan. Semakin tinggi nilai oktan, maka BBM lebih lambat terbakar sehingga tidak meninggalkan residu pada mesin yang mengganggu kinerjanya. Sementara itu, pada nilai oktan yang rendah, bensin akan terbakar sebelum piston mencapai titik puncak sehingga mengakibatkan knocking atau ketukan. Pertamina pun memiliki produk jual bensin yang disesuaikan dengan tingkat RON atau tingkat bilangan oktan. Antara lainnya adalah premium dengan RON atau bilangan oktan 88, Pertalite dengan RON 90, Pertamax dengan RON 92, Pertamax Turbo dengan RON 98, dan Pertamax Racing dengan RON 100. Perbandingan bilangan oktan untuk bensin di Indonesia adalah premium 88, Pertalite 90, Pertamax 92. Mana cara menghitung bilangan oktan atau kualitas dari bensin? Contoh perhitungan bilangan oktan pada bensin ada pada gambar di atas. Di mana cara perhitungan bilangan oktan pada bensin 80% isooktana ditambah dengan 20% N-heptana. Bilangan oktannya adalah sama dengan 80/100 dikali dengan 100, kemudian ditambah dengan 20/100 dikali dengan 0, sehingga menghasilkan bilangan oktan 80. Kemudian ada lagi yaitu bilangan oktan 89 atau kita bulatkan ke 90 yaitu Pertalite. 80% isooktana ditambah dengan 10% 2,2 dimetil butana dan ditambah lagi 10% N-heptana. Bilangan oktannya sama seperti di atas, 80/100 dikali 100 ditambah 10/100 dikali dengan 92 ditambah
10/100 dikali dengan 0, maka akan mendapatkan hasil 80 ditambah 9,2 yaitu 89,2. Nah, bagaimana? Apakah sudah bisa mencari nilai bilangan oktan? Pasti bisa. Apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini? Kesimpulan yang pertama, minyak bumi terbentuk selama jutaan tahun ketika pada masa purba. Tanaman dan hewan laut yaitu mikroorganisme mati lalu terkubur di lapisan pasir dan bebatuan. Yang kedua, komposisi minyak bumi yang paling besar adalah hidrokarbon dengan presentasi 90-99%. Teknik pemisahan minyak bumi kita bisa lakukan dengan teknik destilasi bertingkat. Kegunaan minyak bumi yang paling besar adalah sebagai bahan bakar. Membedakan kualitas bensin dengan bilangan oktan. Semakin tinggi bilangan oktan, maka semakin baik kualitas bahan bakar minyak tersebut. Sekian video pembelajaran minyak bumi kali ini. Jangan lupa belajar, jangan lupa berlatih, dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.